Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alin Wijayanti dan bersama teman saya Irfan Purnomo Sidi, Syafira Salsabila, dan Angelika Oktanami. Di sini kami akan menjelaskan beberapa tahap uji menggunakan SPSS. Ada uji normalitas, uji linearity, uji multikoleritas, dan uji hetero. Yang pertama kita akan tes adalah uji normalitas. Uji normalitas yang pertama, klik analyze, regression, linear, loyalitas dimasukkan ke dependent, kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kepuasan dimasukkan ke independen. Lalu klik save, centang unstandardized, continue, oke. Lalu klik analyze. Non-parametric tense, legacy dialog, 1 sampel KS, masukkan yang unstandard ke table text variable list. Oke. Di sini sudah keluar hasilnya. Untuk yang berikutnya, uji linearity akan dijelaskan dengan teman saya. Yang kedua ada linearity. Pertama, analisis. Kemudian, converse means. Selanjutnya, means kepelompokan. Setelah itu, X dan Y, option checklist test for linearity continue. Oke. Kemudian ini bentuk output datanya. ANOVA table, kualitas produk, loyalitas pelanggan, kualitas pelanggan, kepuasan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang uji multikoleritas. Pertama, analyze, terus yang kedua, regression, yang ketiga, linear, yang keempat, ke statistik, baru ke collinearity. Continue. Sudah muncul data-datanya. Untuk yang keempat akan dibacakan oleh teman saya. Yang terakhir adalah uji hetero. Yang pertama klik analyze, lalu regression, lalu linear, lalu plots Y/D, lalu diklik ke Y, kolom Y, dan yang X adalah Z-spread. Setelah itu continue, oke, dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Dari data tersebut bisa dilihat uji hipotesisnya. Yang pertama ada pengaruh kualitas produk atau X1 terhadap loyalitas pelanggan secara parsial. Hipotesis 2 ada pengaruh kualitas pelayanan atau X2 terhadap loyalitas pelanggan secara parsial. Hipotesis 3 ada pengaruh kepuasan pelanggan atau X3 terhadap loyalitas pelanggan secara parsial. Hipotesis 4 ada pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan secara simultan. Data tersebut normal karena nilai signifikan 0,200 lebih besar dari 0,05. Dari data ini kita lihat
data bebas multikolinearitas karena toleransi X1 0,596 lebih besar dari 0,1, X2 0,628 lebih besar dari 0,1, X3 0,619 lebih besar dari 0,1. Fifth-nya X1 1,679 lebih kecil daripada 10, X2 1,592 lebih kecil dari 10, dan X3 1,614 lebih kecil dari 10. Artinya data bebas multikolinearitas. Ada scatter plot dan uji Glasser. Uji scatter plot hasilnya menunjukkan di atas dan di bawah, serta kanan kiri terbesar hasilnya bebas heteroksidasitas. Kemudian uji Glasser untuk kualitas produk sigma 000, kualitas pelayanan 811, kepuasan 000. X1 sigma 0,00 lebih kecil daripada 0,5, maka data bebas heteroksidasitas. X2 sigma 0,811 maka lebih besar 0,05, maka data bebas heteroksidasitas. X3 sigma 0,00 lebih kecil daripada 0,5, maka data bebas heteroksidasitas. Kemudian di sini ada ANOVA table, kualitas produk, loyalitas pelanggan sigma 0,51, kemudian kualitas pelanggan, loyalitas pelanggan sigma 7,0780, kemudian keputusan loyalitas pelanggan sigma 112. Maka data-data di atas tidak linier. Yang keenam, definition from linearity kualitas produk signifikan 0,051 lebih besar dari 0,05. Deviation from linearity kualitas pelayanan signifikan karena 0,708 lebih besar dari 0,05. Deviation from linearity kepuasan pelanggan signifikan karena 0,112 lebih besar dari 0,05. Maka data-data di atas tidak linear. Yang ketujuh, data berpengaruh karena signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,5. Hasil dari uji T-nya yaitu signifikasi X1 0,000 kurang dari 0,05, X2 0,811 lebih dari 0,05, X3 0,000 kurang dari 0,05. Artinya X1 dan X3 ada pengaruh secara parsial dan X2 tidak ada pengaruh secara parsial. Selanjutnya ada model regresi linear berganda. Y sama dengan A tambah B X1 ditambah B X2 ditambah B X3. Y sama dengan 1,606 ditambah 0,172 ditambah 0,014 ditambah 457. Yang terakhir adalah koefisien determinasi KD sama dengan R square dikali 100%. KD sama dengan R square-nya itu 0,509 dikali 100% sama dengan 50,9%. Maka promosi harga dan lokasi mempengaruhi keputusan pembelian. Hasil terakhirnya adalah 50,9%. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.